Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita akan menantikan sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang akan berlanjut. Saat ini sedang diskors di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sebelumnya pembacaan duplik oleh penasihat hukum dari terdakwa kasus perintangan penyidikan, yakni Arif Rahman Arifin, sudah selesai dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini diskors dan menunggu agenda selanjutnya untuk mendengarkan atau menyimak duplik yang akan dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Ini menjadi pembelaan terakhir dari para terdakwa yang juga mantan anak buah Verdi Sambo ini dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Kita akan menyimak ataupun mendengarkan apa saja poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Arif Rahman Arifin melalui kuasa hukumnya dalam duplik yang disampaikan di persidangan. Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, tadi pembacaan duplik dari Arif Rahman Arifin telah sepenuhnya dibacakan oleh kuasa hukum, yang juga jadi pertanyaan poin-poin penting apa saja yang akhirnya menjadi sanggahan dari kuasa hukum Arif Rahman Arifin terhadap replik yang sudah diutarakan jaksa sebelumnya. Pada hakikatnya Radi, dari tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin ini menolak seluruh tuntutan dan juga replik yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam beberapa sidang sebelumnya. Setidaknya saya menangkap ada 2 poin penting yang ditekankan betul dalam duplik atau tanggapan atas replik yang dibacakan oleh tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dalam sidang yang berlangsung tadi sekitar pukul 10:30 siang mulainya sidang tadi waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Poin pertama yang paling ditekankan adalah masalah kejujuran dari Arif Rahman Arifin yang sejak proses penyidikan bahkan sampai dengan saat ini dalam proses persidangan, Arif Rahman Arifin sudah menyampaikan apa yang ia ketahui, terlebih dia sudah mengakui atas apa atau pengetahuannya setelah menonton rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menangkap visual saat Nopriansyah Yosua Huta Barat ini masih hidup dan berada di sekitar rumah dinas Verdi Sambo yang masih berstatus sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Mabes Polri. Rumahnya persis pada nomor 46 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dengan kejujuran ini bahkan tadi penjelasan dari tim penasihat hukum terdakwa juga menjelaskan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam mengusut proses hukum, lebih-lebih oleh jaksa penuntut umum sehingga bisa menguak kasus ini lebih dalam sampai ke proses persidangan baik untuk kasus 340 atau kasus pembunuhan berencana maupun kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang ikut menjerat nama Arif Rahman Arifin. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, sehubungan dengan penjelasan dari replik jaksa yang menyebut sebetulnya Arif Rahman Arifin ini punya ruang untuk menolak perintah Verdi Sambo yang memintanya setelah menonton rekaman CCTV untuk menghapus itu semua atau menghapus data CCTV yang diambil dari DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Karena kondisinya ia tidak memiliki mens rea atau tidak punya niatan untuk melakukan upaya melawan hukum, satu. Yang kedua, ada upaya bentuk perlawanan dengan tipikal psikologis dari Arif Rahman Arifin yang terbilang cukup patuh pada perintah atasan, sehingga cara dia yang diperintahkan untuk menghapus rekaman CCTV oleh Verdi Sambo ini diubah dengan menyalin data CCTV atau rekaman CCTV tersebut terlebih dahulu bersama dengan Baikuni Wibowo, dan salinannya itu ada di diska keras atau hard disk yang ada di tangan Baikuni Wibowo waktu itu, sehingga di sini tergambar jelas bahwa ada upayanya untuk menolak perintah atasan untuk menghapus dengan cara mengubah itu dengan menyalin sampai akhirnya salinan CCTV itu menjadi bukti bagi penyidik untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, alhasil kemudian tadi di bagian akhir nota duplik
tim penasihat hukum Arif Rahman Arifin tetap meminta sekali lagi kepada majelis hakim untuk melepaskan jerat pidana kepada kliennya ini, melepaskan Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan dan berharap ia segera dibebaskan dari proses hukum ataupun juga jerat pidana yang sempat dialamatkan kepada dirinya. Kita ingat lagi waktu itu jaksa penuntut umum dalam sidang tuntutan menyampaikan kepada majelis hakim untuk menghukum Arif Rahman Arifin dengan pidana kurungan 1 tahun penjara ditambah dengan pidana denda sebesar 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Hal ini menyusul dari jaksa menilai Arif Rahman Arifin ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut jaksa melakukan pelanggaran dalam dakwaan primer pertama, yakni melanggar pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang ITE dengan pasal pengait adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai gambaran saja bahwa dalam Undang-Undang ITE yang menjerat Arif Rahman Arifin ini diterangkan di situ ada pidana bagi siapapun yang secara sengaja atau tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja. Sampai kemudian ada pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menyebutkan ada jerat pidana bagi mereka yang melakukan atau ikut serta melakukan tindakan yang berujung pada perbuatan pidana. Itu gambaran untuk satu terdakwa dulu. Nah, ini sidang baru diskors beberapa menit yang lalu dan nanti sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Suhail akan berlanjut lagi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat untuk mendengar duplik bagi terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang sebelumnya dalam tuntutan sudah dituntut oleh jaksa dipidana 3 tahun kurungan penjara dengan tambahan denda 20 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dalam nota replik saat itu, jaksa juga membantah seluruh pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa maupun juga tidak memberikan respon lebih lanjut atas pledoi yang disampaikan begitu atas poin-poin yang ditegaskan oleh tim penasihat hukum terdakwa baik itu Hendra Kurniawan maupun juga Agus Nurpatria. Sebagai pengingat saja bahwa Hendra Kurniawan ini akhirnya dijerat ataupun juga dituntut oleh jaksa dengan pidana 3 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda 20 juta rupiah dengan beberapa poin yang memberatkan. Pada intinya adalah posisi Hendra yang menjadi bagian dari Divisi Profesi Pengamanan Polri, jabatannya waktu itu adalah sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal, ini menjadi poin memberatkan. Saya coba rincikan kembali. Poin memberatkan bagi Hendra akhirnya dituntut 3 tahun penjara adalah posisinya sebagai perwira Polri yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun, seharusnya lebih memahami dan mengetahui tindakan seharusnya seorang polisi terkait peristiwa tindak pidana. Itu poin pertama. Poin keduanya, posisi Hendra sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal saat itu di Divisi Propam seharusnya bertugas mengawasi dan menjaga perilaku perwira dan anggota Polri dan berada pada jalur yang benar sesuai dengan aturan hukum. Kemudian yang poin ketiga, terdakwa, ini poin yang cukup ditekankan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dipandang tidak mengakui dan tidak jujur atas perbuatannya dan disampaikan di muka persidangan sebagai fakta persidangan, bahkan dianggap masih berkilah mencari alibi yang tidak bisa dibuktikan dalam proses persidangan sepanjang proses ini sudah hampir lebih dari 3 bulan berjalan sejak bulan Oktober 2022 lalu. Tapi ada hal lain yang dipandang meringankan posisi Hendra Kurniawan dalam kasus ini, yakni ia dianggap bertugas di kepolisian sudah sejak lama dan punya prestasi sehingga bisa diangkat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal di Divisi Propam Mabes Polri. Itu baru untuk Hendra. Sementara untuk Agus Nurpatria dalam poin-poin tuntutan ada beberapa hal yang memberatkan posisi Agus Nurpatria di sini. Terdakwa Agus Nurpatria dipandang selaku perwira tidak sepantasnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kedudukan atau kewajibannya yang seharusnya bertindak sesuai ketentuan undang-undang dalam mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Poin berikutnya, terdakwa telah diminta oleh Irfan Widianto amankan CCTV tanpa surat perintah yang sah. Ini beberapa kali juga dipertanyakan dalam sidang pembuktian ataupun juga yang ditanyakan langsung baik itu dari jaksa penuntut umum terutama masalah surat perintah, apakah ada perintah yang sah yang dilakukan oleh Agus Nurpatria entah itu lewat surat ataupun juga secara struktural begitu kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan mengamankan rekaman CCTV sesuai dengan keinginan dari Verdi Sambo yang menjadi dalang dari pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan poin lainnya yang dianggap memberatkan posisi Agus Nurpatria adalah tindakannya ini mencoreng institusi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Di sisi lain, ada poin-poin meringankan juga yang dianggap oleh majelis jaksa penuntut umum bisa meringankan posisi tuntutan, yakni pengabdiannya lebih dari 20 tahun di institusi, tidak pernah melakukan tindakan tercela selama menjadi anggota polisi, dan sopan selama masa persidangan. Gambarannya demikian dan sekarang kita tinggal tunggu proses sidang lanjutan di pukul 13 nanti.